Bicara tentang kanker, kita mesti tahu kanker itu apa. Jadi secara sederhana, kanker itu adalah pertumbuhan dari sel yang tidak terkontrol. Ya, itu sederhana dari apa yang kita sebut sebagai kanker. Kalau kita berbicara mengenai penyebab kanker, memang masih simpang siur ya, masih berbagai macam pendapat mengatakan bahwa ini menyebabkan kanker, ini menyebabkan kanker dan sebagainya. Pemirsa, jumlah penderita kanker di kalangan anak hingga kini masuk dalam kondisi memprihatinkan. Bicara tentang kanker, kita mesti tahu kanker itu apa. Jadi secara sederhana, kanker itu adalah pertumbuhan dari sel yang tidak terkontrol. Ya, itu sederhana dari apa yang kita sebut sebagai kanker. Nah, kanker itu tidak dapat terjadi pada anak mulai dari lahir sampai dia dewasa. Tapi kita mesti bedakan bahwa kanker pada anak. Jadi anak tuh kita mesti tahu, anak, definisi anak tuh 0 sampai 18 tahun. Dan setelah 18 tahun itu kita sebut sebagai dewasa, ya. Dan kanker anak sama kanker dewasa itu berbeda, ya. Perbedaannya, ya tentunya bukan masalah anak-anak atau dewasa, tapi dari sel kankernya aja atau penyakit kankernya aja itu berbeda. Itu kenapa kita dokter kanker anak tidak bisa mengobati kanker pada dewasa dan sebaliknya dokter kanker dewasa tidak bisa mengobati kanker pada anak-anak. Hal yang membedakannya itu antara lain contohnya penyebab. Semua orang pasti tahu atau ingin tahu penyebab kanker itu apa. Penyebab kanker pada anak itu sampai saat ini kita nggak tahu penyebabnya. Berbeda dengan kanker pada dewasa. Kalau dewasa itu pada umumnya adalah lifestyle atau pola hidup. Contoh, mereka yang sering merokok atau yang suka merokok itu tentunya kalau dewasa itu punya potensi untuk terkena kanker paru. Ya, jadi artinya dan misalnya pola hidup apalagi misalnya nggak suka makan sayur. Pada dewasa, kalau dari tidak suka makan sayur, makanya biasanya di atas 40 tahun, maka orang dewasa ini punya potensi untuk terkena kanker usus besar, seperti itu. Sementara anak-anak, kan dia masih di bawah pengaruh orang tuanya, ya kan? Kok tetap bisa kena kanker? Ya, kita nggak tahu penyebabnya. Berdasarkan data Globocan pada tahun 2020, jumlah anak yang menderita penyakit kanker dari usia 0 hingga 19 tahun adalah sebanyak 11.156 anak. Dari angka tersebut, penderita leukemia menempati posisi pertama dengan jumlah 3.880 anak atau dengan presentase 34,8%. Sedangkan anak yang menderita kanker getah bening adalah sekitar 640 anak dengan presentase 5,7%. Juga anak yang menderita kanker otak sejumlah 637 dengan presentase 5,7%. Hingga saat ini, telah terdata ribuan anak yang dinyatakan gugur setelah beberapa waktu menderita kanker. Menurut data WHO pada tahun 2021, kanker anak yang dapat disembuhkan di Indonesia kurang dari 30% kasus. Pada umumnya, hal ini disebabkan oleh keterlambatan diagnosis akibat tidak mengenali gejala dini kanker anak. Awal diagnosis, kata dokter itu, aku terkena DBD. Tetapi, karena setelah ditransfusi, itu HB-nya tidak naik. Jadi, kata dokter itu harus dicek sumsum tulangnya di rumah sakit yang lebih besar. Lalu
setelah di BMP barulah ketahuan kalau aku itu sakit leukemia. Meskipun telah banyak yang dinyatakan gugur, masih tetap ada anak-anak yang mau berjuang bersama dengan harapan mereka yang besar untuk mengalahkan kanker. Puspa adalah salah satu anak yang berhasil mengalahkan penyakit ini. Ia dapat dijadikan inspirasi bagi banyak orang bahwa meskipun tantangan dalam hidup begitu besar, namun pasti bisa dilewati dengan motivasi yang ada dalam diri. Waktu itu awal mulanya Puspa umur 17 bulan, cuman di bola mata sebelah kanan itu kan kayak ada titik merah gitu ya, kayak gitu. Kata orang sih bagus, katanya mata Puspa bagus, cuman kan kembali lagi saya kan awam masalah itu nggak tahu. Akhirnya sampai sebulan kok muncul tanda itu suka bening gitu kan. Akhirnya waktu itu gantilah kalau ada rezeki bawa ke dokter gitu kan. Udah itu saya bawa ke dokter, ke dokter spesialis mata itu kan. Tapi dokter spesialis mata nggak bilang kalau itu sakit apa enggak, cuman bilang secepatnya harus dibawa ke RSCM gitu kan. Akhirnya besoknya saya bawa ke RSCM, baru di RSCM diarahkan ke Polimata, di situ di USG, habis USG baru saya dipanggil lagi, baru dikasih tahu kalau itu emang kanker mata yang harus diangkat bola matanya. Jadi itu saya selalu berpikir positif karena kan katanya kalau pikiran kita positif yang terjadi pun akan menghasilkan hasil yang positif. Nah itu kalau titik terendah tuh paling kalau pas ada efek kemo buat dia, karena dia setiap kemoterapi pasti muntah. Bahkan terakhir kali kemo yang terakhir itu karena waktu itu saya melahirkan adiknya, almarhum adiknya, itu dia sempat sampai muntah darah karena biasanya kan kemo selalu sama saya. Pas terakhir saya melahirkan, jadi saya posisi di lantai 2, dia di lantai 3 bersama ayah lagi kemoterapi. Itu yang terendah. Sebelumnya dia nggak pernah muntah darah. Kemo yang terakhir situ ibu nggak bisa dampingin, sedangkan saya bisa melahirkan. Saya dengar dari suster katanya muntah darah itu, tapi saya selalu positif, pasti dia bisa. Menurut aku sih yang pertama pastinya support dari orang tua, dari kakak, dari adik, dari teman-teman juga, dari lingkungan. Terus kayak aku selalu yakin kalau semua itu akan berakhir indah. Jadi kalau belum indah pasti belum berakhir gitu. Jadi kayak aku selalu tanamin itu kayak selama aku belum merasa puas dengan apa yang aku lakukan, berarti itu belum akhir dari segalanya gitu. Menurut aku sih kalau setiap kamu punya satu kekurangan itu sebenarnya kamu tuh punya 1000 kelebihan. Jadi kayak jangan terfokus sama kekurangan kamu tuh harus gali lagi kelebihan kamu. Kayak aku gitu, misalnya kayak punya kekurangan secara fisik tapi kayak aku gali lagi di akademiknya gitu. Dalam perjalanannya, anak-anak yang merupakan pejuang kanker ini tidak berjuang sendiri. Mereka dibantu oleh Yayasan Kanker Anak Indonesia, yang merupakan sebuah yayasan dengan visi mewujudkan senyum sehat anak Indonesia. Awalnya ketemu dengan rumah singgah untuk anak-anak pejuang kanker. Kemudian saya nggak sengaja datang ke sana, terus lihat keadaannya, terus kok baru pertama kali waktu itu ya lihat anak-anak kanker. Kita kan selalu berpikir bahwa kanker itu kan orang dewasa ya yang salah gaya hidup atau kurang menjaga kesehatan, pemikirannya seperti itu. Tapi begitu saya ke sana lihat yang terjadi adalah anak-anak
Nah di situ saya jatuh hati gitu, saya jatuh hati, kepikiran juga gitu. Jadi begitu hari itu saya ke sana 2008 kalau nggak salah. Terus ya kurang lebih hampir 2 minggu lah saya kepikiran terus sampai akhirnya ya saya berdoa juga sih gitu, mau saya minta peneguhan juga apakah ini benar gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk pelayanannya itu bantuannya ke anak-anak dengan kanker. Yayasan Kanker Anak Indonesia menjalankan 4 program utama. Yang pertama, ada pengobatan, di mana melalui program ini Yayasan Kanker Anak Indonesia membantu menyediakan obat-obatan yang tidak di-cover BPJS dan juga nutrisi penunjang selama anak-anak menjalani kemoterapi atau pasca kemoterapi. Yang kedua, ada program transportasi di mana Yayasan Kanker Anak Indonesia bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa transportasi untuk menjemput anak-anak dari rumah ke rumah sakit dan mengantarkannya kembali ke rumah dari rumah sakit untuk menjalani kemoterapi dengan lancar. Adapun yang program yang ketiga adalah program pendidikan di mana Yayasan Kanker Anak Indonesia memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak pejuang kanker untuk dapat melanjutkan pendidikannya melalui program homeschooling. Dan melalui program ini Yayasan Kanker Anak Indonesia juga memfasilitasi anak-anak dengan device yang mendukung untuk mereka bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Selain itu, Yayasan Kanker Anak Indonesia juga memberikan fasilitas berupa kuota internet agar terselenggaranya pendidikan mereka secara lancar. Selanjutnya ada program Family Support di mana melalui program ini Yayasan Kanker Anak Indonesia bekerja sama dengan para donatur baik dari perusahaan, komunitas ataupun perorangan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung perjuangan anak-anak pejuang kanker, tidak hanya fokus kepada anaknya namun juga kepada keseluruhan keluarga yang terdampak dari penyakit yang diderita oleh anak-anak pejuang kanker ini.